Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Bidaya Muharoma. Saya dari kelas 3B D4 Sistem Kelistrikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai flowchart atau alur kerja dari control center dan juga perencanaan terkait metering yang akan digunakan. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Berikut ini adalah gambaran sederhana dari sistem tenaga listrik. Sebuah sistem tenaga listrik adalah sebuah jaringan yang terinterkoneksi, berfungsi untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit ke konsumen. Sistem tenaga listrik ini terdiri atas pembangkit, gardu induk, dan gardu distribusi. Pembangkit listrik ini merupakan tempat energi listrik pertama kali dibangkitkan, di mana terdapat turbin sebagai penggerak awal dan generator yang membangkitkan listrik dengan mengubah tenaga turbin menjadi energi listrik. Pada sistem pembangkitan, tenaga listrik yang dihasilkan umumnya adalah tegangan menengah, kemudian dinaikkan tegangannya menjadi tegangan tinggi sebesar 160 kV. Kemudian dari pembangkit disalurkan ke gardu induk melalui saluran transmisi dan kemudian pada gardu induk ini tegangan akan diturunkan menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Dari gardu induk selanjutnya akan disalurkan kembali ke gardu distribusi melalui saluran distribusi. Untuk selanjutnya disalurkan kembali ke konsumen menjadi tegangan rendah sebesar 220 volt. Diperlukan suatu keandalan yang tinggi pada suatu sistem distribusi. Maka dari itu, penerapan sistem SCADA sangatlah diperlukan pada jaringan tegangan menengah, di mana kelebihan dari sistem SCADA ini adalah pengawasan, pengendalian, dan pengambilan data secara real-time dari jarak jauh yang terintegrasi pada suatu ruangan khusus, yaitu control center. Berikut ini adalah fungsi dari SCADA. Yang pertama ada telemetri, yaitu proses untuk mendapatkan informasi atau data seperti data pengukuran tegangan, arus, daya, faktor daya, dan lain-lain. Yang kedua ada telecontrolling, yaitu suatu kegiatan untuk melakukan kontrol atau kendali secara remote terhadap suatu peralatan dari jarak jauh. Yang ketiga ada telesignal, yaitu suatu kegiatan untuk mengirimkan sinyal yang menyatakan status suatu peralatan atau perangkat. Nah, berikut ini adalah ilustrasi mengenai control center. Yang pertama di sini ada equipment. Equipment ini merupakan peralatan yang berada di lapangan. Lalu di atasnya ini ada RTU. RTU ini adalah salah satu komponen yang didesain untuk memonitor aktivitas substation pada suatu sistem tenaga listrik. Selanjutnya dari RTU disambungkan ke gateway, di mana gateway ini adalah gate yang berarti gerbang atau juga bisa diartikan sebagai penghubung. Nah, gateway ini berfungsi sebagai penghubung RTU menuju ke main komputer. Gunanya untuk menyampaikan data-data dari RTU tersebut. Nah, di mana dua komputer ini berfungsi sebagai server untuk memunculkan data-data yang telah dikirim melalui RTU tadi. Mengapa di sini ada dua komputer? Hal ini dimaksudkan untuk membentuk dual system, sehingga sistem tidak bergantung hanya pada satu komputer saja. Nah, di sini ada event log printer. Di sini berguna untuk mencetak data-data yang berkaitan dengan aktivitas tertentu. Contohnya seperti gangguan pada sistem. Selanjutnya ada hard copy printer. Di sini dia berfungsi untuk mencetak data-data hasil monitoring, gambar, angka, dan juga grafik. Nah, untuk gateway yang ada di sini, dia menuju ke dispatcher atau operator. Jadi data-data dari RTU tadi bisa langsung dipantau oleh dispatcher di gardu induk. Pada saat proses komunikasi data, pemindahan data dan informasi dari komputer akan disalurkan melalui jaringan Ethernet. Selanjutnya ada penyederhanaan flowchart atau alur kerja dari control center,
Yang pertama ada equipment. Selanjutnya, equipment ini dikontrol oleh RTU. Kemudian RTU ini dikoneksikan dengan gateway. Untuk selanjutnya, data-data dari RTU ini bisa disalurkan ke HMI. Dan data-data tersebut bisa dimonitor oleh dispatcher. Selanjutnya ada perencanaan metering. Yang pertama, ada penempatan metering. Yang kedua, metering yang digunakan. Yang ketiga, alat bantu metering. Yang keempat, spesifikasi metering. Oke, yang pertama ada penempatan metering. Penempatan metering yang pertama bisa kita letakkan di incoming gardu induk atau sisi tegangan tinggi, high voltage. Kemudian yang kedua bisa juga pada incoming kubikel dan outgoing kubikel yang menuju ke penyulang. Selanjutnya ini adalah metering yang digunakan. Di sini saya menggunakan Schneider PM810. PM810 ini sama dengan power meter. Jadi power meter ini adalah suatu alat ukur yang bisa mengukur besaran-besaran listrik secara terintegrasi dari beberapa komponen alat ukur yang terangkai dalam satu alat ukur. Nah, untuk dapat mengambil dan mengolah suatu data yang terukur pada power meter ini harus ditambahkan data logger dan juga gateway. Selanjutnya ada alat bantu metering. Pertama ada CT. CT ini umumnya digunakan pada alat bantu untuk metering analog. Nah, yang kedua ada PT. PT ini dapat mentransformasikan tegangan tinggi ke tegangan rendah dan memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Untuk penggunaan dari alat bantu metering ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi bisa menggunakan CT dan juga bisa menggunakan PT, tergantung kebutuhan di lapangan. Nah, selanjutnya ini adalah spesifikasi dari metering. Power meter ini bisa digunakan untuk mengukur arus, tegangan, frekuensi, juga power faktor total, kemudian power faktor per fasa, dan masih banyak lagi. Power meter ini menggunakan komunikasi RS485 yang dilengkapi pengintegrasian dalam setiap pemantauan daya dan sistem kendali. Selanjutnya ada supply voltage. Ini ada 115 sampai 415 volt AC untuk 350 ke 450 Hz. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.